magnet. Oke, kali ini kita akan membuat magnet. Nah, kita buat magnet dengan 3 cara. Jadi yang dibutuhkan adalah yang pertama pasti magnetnya. Boleh menggunakan magnet batang seperti ini, atau magnet bentuk U seperti ini. Kemudian paku yang ingin kita jadikan magnet, paku besar. Ada klip kecil atau isi staples untuk menguji apakah si paku ini betul sudah menjadi magnet. Nah, kemudian untuk nanti cara yang lain ada batu baterai dan kawat tembaga. Oke, ada kompas juga untuk menguji kutub yang terbentuk di paku adalah kutub apa. Oke, sebelumnya kita cek dulu kompasnya apakah berfungsi dengan baik. Oke, ini kita lihat di sini S, jadi ini adalah selatan, harusnya bertemu dengan utara, betul ya. Kemudian kita balik, ini N, ini adalah utara, bertemu dengan kutub selatannya kompas, betul. Jadi ini magnetnya betul. Kita gunakannya magnet batang, jadi yang ini kita singkirkan. Oke, kita buat dulu cara penggosokan. Sebelumnya kita tes apakah paku ini sudah jadi magnet. Belum jadi magnet pakunya ya, jadi belum nempel. Sekarang kita akan menggosok si paku. Kita pakai ujung kutub selatan untuk menggosok si paku dari arah sini. Prinsipnya menggosok harus dari atau searah ya. Jadi menggosoknya harus searah. Kamu boleh mau dari arah si kepala paku atau yang bagian lancipnya, bagian tumpul atau lancip. Yang penting dia searah. Oke, kita gosok terus sampai dia jadi magnet. Kapan dia jadi magnet, kita tinggal uji sama si klip ini. Nah, ini sudah jadi magnet. Oke, tapi dia agak jatuh mungkin karena masih kurang ya. Nah, kita gosok lagi terus. Tuh. Ingat harus arah. Oke, sudah. Nah, sekarang kita uji. Tadi ini ketemu dengan selatan. Nah, prinsipnya kutub yang terbentuk di paku ini adalah sejenis dengan kutub magnet yang pertama kali digosokkan dengan dia ya. Ini kan dia bertemu dengan selatan, jadi ini adalah harusnya selatan juga ya. Nah, ini harusnya betul selatan ya. Jadi kalau kita dekatkan dengan kompas seperti ini, nah maka ketemu dia sama utara. Ini yang panah ini adalah utara. Kalau kita kebalik, nah ini harusnya utara. Nah, dia bertemu dengan si kompas selatan, betul ya. Nah, kita coba lagi itu. Oke. Seperti ini. Oke, jadi percobaan pertama kita berhasil. Oke, sekarang kita akan membuat magnet dengan cara induksi atau didekatkan. Sekarang kita coba dulu apakah paku ini sebelumnya sudah memiliki daya magnet. Oke, belum ya. Ya, lihat di sini belum bisa. Kalau kita bandingin sama magnet yang asli, nah langsung. Oke, ini belum berarti. Oke, nah sekarang kita akan coba dengan cara induksi atau didekatkan. Oke, sebelumnya kita uji dulu kompasnya. Oke. Utaranya magnet bertemu dengan selatannya kompas, betul ya. Selatannya magnet bertemu dengan utaranya kompas. Oke, jadi betul. Nah, sekarang kita uji atau kita buat dengan cara didekatkan. Nah, ini pakunya magnet, bagian tumpul, bagian lancip. Bagian tumpul ini akan kita tempel saja. Jadi di induksi itu artinya ditempel. Jadi udah tempel aja begini. Oke. Nah, nanti kita akan lihat apakah dia sudah jadi magnet atau belum. Oke. Kita coba. Nah, di sini menempel. Kenapa menempel? Karena memang masih menempel juga dengan magnetnya. Nah, kalau si paku ini sudah benar menjadi magnet, ketika kita lepas, ini nggak akan lepas, jadi tetap masih nempel. Kita coba kita lepas. Nah, ini ada yang masih nempel, berarti ini sudah jadi magnet ya. Oke, kita coba lagi. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah jadi magnet. Kita lihat, kita lepas. Nah, ini sudah jadi magnet karena udah ada yang nempel begini. Oke. Nah, kalau sudah jadi magnet seperti ini, kita akan uji nanti dia terbentuknya sebagai kutub apa. Oke. Kita lepaskan dulu, kita mau uji. Jadi si paku tumpul ini karena kita dekatkan dengan kutub magnet utara, dia akan jadi kutub yang berlawanan. Jadi kalau ini utara, maka ini jadi selatan. Otomatis di sini jadi kebalikannya, utara ya. Jadi ingat ya, tadi ini selatan. Sekarang kita tes dengan kompas, apakah betul ini selatan? Kalau betul ini selatan, dia akan tertarik dengan kutub kompas bagian utara. Nah, betul ya, dia tertarik dengan kutub kompas utara. Kalau ini adalah utara, berarti tertarik dengan kutub kompas selatan. Nah, betul juga. Oke, sekarang kita akan membuat magnet dengan cara elektromagnet. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah paku besar seperti ini. Kemudian paku ini kita lilitkan dengan kawat tembaga. Ini kawat tembaganya seperti ini ya. Yang pilihnya yang agak lentur saja supaya mudah memutar-mutarnya di paku. Kita tes dulu paku ini apakah sudah jadi magnet.
Oke, belum jadi magnet ya, belum ada yang menempel. Sekarang kita akan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik atau elektromagnet. Nah, cara ini tidak membutuhkan magnet, jadi magnetnya tadi sudah disingkirkan. Kalau mau ditambahkan lilitannya boleh seperti ini, kemudian kita lilit saja. Ingat, lilitnya harus searah. Kenapa? Karena tadi arus listrik yang mengalir juga harus searah. Nah, dapatkan seperti ini, terus saja sampai full memenuhi badan paku. Oke. Nah, kira-kira sudah. Kalau sudah, yang satu kita hubungkan ke sini, yang satu hubungkan ke bagian sini ya. Jadi batu baterai ini ada kutub positif, yang lebih menonjol adalah kutub positif, yang agak datar ini adalah kutub negatif. Listrik mengalirnya selalu dari bagian kutub positif ya. Jadi nanti kalau saya tempel begini berarti mengalirnya dari bagian sini. Nah, ini tempel, kalau mau pakai solatif, ditempel solatif juga bisa. Atau dengan tangan seperti ini, seperti yang saya peragakan. Nah, ini begini saja, tinggal ditunggu. Kalau dengan tangan tapi memang lumayan. Nanti kalau ini benar apakah listriknya mengalir atau tidak, kamu pegang di sini pasti terasa panas, atau di bagian ujung-ujung ini terasa panas. Oke, kita tunggu. Ini sudah lumayan terasa panasnya. Apakah dia sudah jadi magnet atau tidak? Ini nanti kalau dia jadi magnet dia akan nempel. Nah, kalau ini belum berarti ya. Supaya nggak bergerak, enaknya memang pakai solasi, ditempel solasi seperti ini. Kita lihat ya, apakah dia sudah mulai jadi. Ini di sini kelihatan. Nah, ini sudah mulai, berarti ini sudah jadi nih, karena dia sudah nempel dengan ini ya. Maka bagian tumpul ini adalah utara, sementara bagian lancip ini adalah selatan. Nah, sekarang kita tes ya. Ini tadi utara ya, harusnya ketemunya sama selatan. Nah, betul ya, ini utara bertemu dengan selatan kompas. Sementara bagian yang lancip selatan bertemu dengan utara kompas. Oke, seperti itu ya. Jadi percobaan kita membuat magnet berhasil. Terima kasih. Slide berikutnya tentang konsep gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Berikut ini adalah tayangan video konsep gaya Lorentz. Penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Timbulnya gaya magnet pada penghantar berarus listrik di dalam medan magnet memungkinkan berputarnya kumparan penghantar arus listrik di dalam medan magnet. Konsep ini merupakan prinsip kerja beberapa alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan gaya Lorentz dapat memudahkan pekerjaan manusia. Prinsip gaya Lorentz dimanfaatkan dalam motor listrik. Motor listrik adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ciri khas dari motor listrik adalah adanya kumparan yang dilalui arus listrik dan timbulnya medan magnet yang menyebabkan kumparan berputar, sehingga terjadilah sumber tegangan yang mengalirkan arus listrik. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan kipas angin, mixer, blender, mesin cuci, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh motor listrik yang merupakan salah satu contoh penerapan gaya Lorentz dan bagian-bagian motor listrik tersebut. Penerapan gaya Lorentz yang lain adalah galvanometer,
relay, kereta maglev. Berikut adalah contoh identifikasi penerapan gaya Lorentz sesuai peminatan. Yang pertama, motor starter pada kendaraan ringan otomotif. Yang kedua, wiper pada mobil. Yang ketiga, power window pada mobil. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Menyunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas kaidah tangan kanan pada induksi magnet dan gaya Lorentz. Soal berikutnya. Sepotong kawat berarus listrik ditembus pada selai kertas. Gambarkan arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik berikut ini. Perhatikan gambar A. Arah arus ke atas sehingga posisi tangan dikepal seperti gambar berikut ini. Dan arah putaran medan magnet ditentukan oleh keempat jari yang dikepal sehingga arah putarannya dari kiri ke kanan. Perhatikan gambar B. Arah arus ke bawah sehingga posisi tangan kanan seperti gambar berikut ini. Perhatikan gambar C. Ibu jari menunjukkan arah arus dan keempat jari menunjukkan arah putaran medan magnet. Yang terakhir gambar D, posisi ibu jari seperti gambar berikut ini. Ibu jari searah dengan arah arus, sedangkan keempat jari menunjukkan arah putaran dari medan magnet. Di arah gaya Lorentz, kalian dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Tetapi kalian pun dapat menggunakan alat peraga seperti yang tampak pada gambar untuk mempermudah dalam mempelajari arah gaya Lorentz. Alat ini terbuat dari lidi dan diberi selotip di bagian tengahnya. Atau kalian dapat gunakan beberapa benda yang dapat kalian temukan di sekitar rumah kalian masing-masing. Perhatikan gambar ini. Kemanakah arah dari gaya Lorentz? Gambarkan arah medan magnet ke kanan, yaitu menunjukkan ke arah selatan magnet. Kemudian arah dari arus listrik keluar atau menjauhi mata pengamat sehingga disimbolkan silang. Maka berdasarkan kaidah tangan kanan, arah dari gaya Lorentz menuju ke bawah atau kita dapat menggunakan alat peraga. Posisikan alat peraga sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Medan magnet ke arah kanan, arus listrik menjauhi mata pengamat, kemudian arah dari gaya ke bawah. Berikutnya, kemanakah arah dari gaya Lorentz? Pertama, kalian gambarkan arah medan magnet ke kanan, menunjukkan ke kutub selatan dari magnet batang. Kemudian arus listrik menuju ke bawah. Berdasarkan kaidah tangan kanan, gaya Lorentz menuju ke arah mat atau ke arah kita. Kalian dapat gunakan alat peraga seperti ini. Arah medan magnet ke kanan, kuat arus ke bawah, dan F menuju ke arah mata pengamat. Soal yang ketiga, pertama kalian gambarkan arah dari medan magnet ke kiri, selalu menuju ke selatan dari magnet batang. Kemudian arah arus ke atas. Berdasarkan kaidah tangan kanan, maka arah dari gaya Lorentz berupa tanda titik, artinya menuju ke arah mata pengamat atau keluar dari bidang gambar. Atau kalian dapat gunakan alat peraga yang sudah kalian siapkan. Posisikan arah medan magnet ke kiri, kemudian arah arus ke atas, dan arah dari gaya Lorentz menuju ke arah pengamat atau keluar dari bidang gambar. Soal yang keempat, gambarkan arah medan magnet ke kanan, kemudian arah dari arus berupa titik, yaitu menuju ke arah mata pengamat, dan berdasarkan kaidah tangan kanan, gaya Lorentz ke arah atas. Atau jika kita gunakan alat peraga, posisikan seperti ini. Medan magnet ke arah kanan, kemudian arus listrik ke arah mata pengamat, dan F ke arah atas. Soal berikutnya, arah arus listrik ke kanan, kemudian arah dari medan magnet berupa tanda titik, artinya menuju ke arah mata pengamat. Sehingga berdasarkan kaidah tangan kanan, sehingga gaya Lorentz menuju ke arah bawah, atau jika kita gunakan alat peraga dapat ditunjukkan seperti ini. Posisikan alat peraga sesuai dengan gambar. I ke kanan, B ke arah mata pengamat, dan F pasti menuju ke arah bawah.
Baik anak-anak, demikianlah cara. Dari pembahasan pada tayangan video dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan arah medan magnet dengan mudah dapat menggunakan kaidah tangan kanan dan juga menggunakan alat peraga lidi yang dibentuk. Untuk melakukan penyelidikan atau pembuktian gaya Lorentz dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama baterai, kawat tembaga, peniti, magnet, amplas, dan gunting. Nah, untuk prosedur kerja yang ini, yang pertama, gambarkan sketsa motor listrik sederhana sesuai percobaan yang akan dibuat. Untuk prosedur yang kedua, ukur dan potong kawat tembaga dengan masing-masing panjang 15 cm, 25 dan 35 cm dan lilitkan kawat tembaga seperti pada gambar. Berikutnya, amplas kedua ujung kumparan. Buatlah kumparan dengan bentuk melingkar, diameter berbeda dengan jumlah lilitan yang berbeda. Buatlah lilitan kumparan dengan bentuk persegi. Yang ketujuh, ulangi poin 4 untuk semua bentuk lilitan kumparan yang dibuat. Yang kedelapan, pasangkan atau rangkai semua alat dan bahan yang telah dibuat. Prosedur yang kesembilan, lakukan pengamatan sesuai video berikut. Sudah. Kencang ini kali ini magnet. Kencang. Prosedur berikutnya, lakukan pengamatan pada zodiak kumparan dengan diameter dan jumlah lilitan yang berbeda. Kemudian berikutnya, tuliskan hasil pengamatan pada tabel yang disediakan. Untuk langkah kerja yang ke-12, lakukan percobaan poin 9 dengan membalik kutub baterai. Kemudian yang ke-13, tuliskan hasil pengamatan pada tabel yang sudah disediakan. Untuk slide ini kita akan melakukan presentasi hasil percobaan atau pengamatan. Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil pengamatan dengan menyebutkan 1. Tujuan pembelajaran, kedua, alat dan bahan yang digunakan, ketiga, membacakan hasil pengamatan, keempat, menyimpulkan hasil pengamatan, kelima, memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi, bertanya, atau berbagi informasi pengalaman selama dalam pembelajaran. Untuk kegiatan ini, yang pertama, moderator memfasilitasi jalannya diskusi, memberi penguatan materi, feedback dari setiap pertanyaan dan jawaban dari peserta didik atau kelompok. Yang ketiga, menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk kegiatan penutup, pertama, menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari pertemuan selanjutnya, melakukan quiz dan menutup pembelajaran dengan salam dan doa. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.